Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah, Sang Raja yang sebenarnya. Dia telah menitip pesan kepada seluruh makhluknya yang telah beriman kepadanya agar selalu menggunakan kalimat Alhamdulillah dalam bersyukur dan berterima kasih sehingga segala kebutuhannya dipenuhi olehnya. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang telah diutus oleh Allah SWT kepada kita semua, dan juga mengucapkan salam hormat ini untuk mengejar pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Melanjutkan bedah buku kita Minhajul Muslim, dan kita masih seputar masalah jenazah. Sudah kita sebutkan 12 poin ya pada pertemuan sebelumnya tentang masalah hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang sakit hingga meninggal dunia. Bagaimana setiap orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya solusi lain kecuali sabar. Dan sabar berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ikhtiar mencari jalan keluar. Karena kalau sesuatu sudah terjadi, kita nggak ada opsi lain. Sebagaimana sudah saya ulangi statement Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau seseorang sedang ditimpa takdir Allah Subhanahu wa taala, keputusan yang merupakan sesuatu yang sulit bagi dia, maka dia hanya bisa memiliki dua opsi. Yang pertama adalah dia menerima takdir Allah itu dengan lapang dada, maka dia mendapatkan pahala, dia juga mudah melalui dan dia akan dapatkan solusinya. Misal orang bangun tidur sakit, orang pinjamkan uang tidak dibayar, ada orang yang menggibah dan mencaci maki, sudah terjadi. Kita bicara sesuatu kalau sudah terjadi. Kata Umar bin Khattab, opsi yang pertama adalah orang menerimanya. Dengan dia menerima, dia akan bisa menerima itu lapang dada, ya. Kemudian dia juga bisa melaluinya dan pasti dia dapat solusinya. Sementara opsi yang kedua adalah dia tidak bisa menerima, berkeluh kesah. Dia akan dapat dosa, dia juga akan sulit melalui dan tidak dapat solusinya. Maka wajib sabar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anjuran berobat. Dan dianjurkan menyatukan antara berobat dalam sisi medis, minum obat misalnya, ataupun herbal, dan juga ruqyah syariah. Sebagaimana juga poin nomor 3 dijelaskan tentang bolehnya ruqyah. Yang keempat, haramnya menggunakan jimat-jimat atau menggunakan jasa para dukun dan peramal. Yang kelima, membaca doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam yang dianjurkan pada saat sedang sakit. Kemudian poin yang keenam, bolehnya berobat kepada orang kafir atau wanita, ya, kalau dalam kondisi sakit. Yang ketujuh, bolehnya membangun karantina kesehatan. Ini juga sudah kita jelaskan, ya. Kalau ada orang kena penyakit menular, maka dianjurkan agar dikarantina supaya tidak menyebar kemana-mana. Yang kedelapan, kewajiban menjenguk orang sakit dan bagaimana pahala yang didapatkan bagi orang yang menjenguk orang sakit. Juga sudah kita bahas. Yang kesembilan, kewajiban berbaik sangka terhadap Allah berkenaan dengan keadaan orang sakit. Artinya pada saat orang sudah mau meninggal dunia, kita merasa sakit, ya sudah berat, maka kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya sakit itu akan membersihkan dosa-dosa. Yang ke-10, ditalkin atau mentalkin orang yang sedang menghadapi kematian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, terus dibisikkan di kupingnya agar itu kalimat terakhir yang dia ucapkan. Yang ke-11, menghadapkan wajah orang yang sedang menghadapi kematian ke arah kiblat. Kemudian yang ke-12 yang terakhir adalah memejamkan kedua mata orang yang meninggal dunia dan menutupinya dengan kain. Nah, ini terjadi pada Abu Salamah radhiyallahu an. Bagaimana pada saat dia meninggal, Nabi SAW menutup kelopak matanya, kemudian ditutup juga dengan kain setelah itu. Baik, kita tidak ulangi lagi itu. Sekarang kita masuk ke materi kedua, masih berhubungan dengan seputar jenazah. Hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan kematian seseorang dari semenjak kematiannya hingga penguburannya. Ini seperti fase kedua. Tadi itu masih sakit sampai meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, dari pas kematian dia sampai penguburan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, mengumumkan kematiannya. Dianjurkan supaya mengumumkan kematian seorang muslim kepada kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang saleh dari penduduk negerinya, agar mereka menghadiri jenazahnya.
Dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengumumkan kematian Raja Najasyi kepada orang-orang ketika ia meninggal dunia. Sebagaimana beliau juga memberitahukan kematian Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in saat mereka gugur sebagai syuhada di medan perang, tepatnya di perang Mu'tah di Jordan. Tetapi pengumuman kematian seseorang dilarang dilakukan di jalan-jalan dan di tempat pintu-pintu masjid atau di depan pintu-pintu masjid dengan suara keras dan teriakan karena pengumuman kematian yang demikian dilarang dalam syariat. Artinya di sini diberitahukan kepada orang-orang terdekatnya. Kalau kita sekarang melalui medsos tentunya, misal kita menyebarluaskan bahwasanya si fulan telah meninggal dengan berharap makin banyak orang yang mendoakan dia dan kalau masih ada hak-hak orang lain yang tersangkut dengannya, maka bisa diselesaikan. Nah, kita tahu terutama berhubungan dengan masalah utang ya, di mana Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersumpah demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya kalau seandainya ada orang berperang, lalu mati syahid, lalu dia hidup lagi, berperang lagi, mati syahid, kemudian dia hidup lagi, lalu dia berperang, dia mati syahid, 3 kali dia mati syahid, maka dia tidak akan masuk surga selama utangnya belum dibayar. Maka ini semua tujuannya diumumkan untuk memberitahukan kalau si fulan sudah mati. Siapa yang masih punya hak yang belum diselesaikan, maka mereka akan menyelesaikan dengan ahli waris. Ya. Yang kedua, bagi keluarga yang ditinggal, haramnya meratapi mayit dan bolehnya menangisinya. Apa bedanya ratap sama nangis? Hah? Kenapa bengong begitu? Karena belum pernah mati ya. Kalau ratap itu teriak-teriak sambil pukul-pukul badan, robek-robek baju, tarik rambut, terus ucapin doa-doa yang buruk, kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya misalnya gitu. Nah itu namanya ratap, itu nggak boleh, haram. Bahasa Arabnya niyaha. Tapi kalau nangis saja, tetesin air mata dibolehkan. Ya. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, haram hukumnya meratapi mayit serta menjerit-jerit karenanya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innal mayyita la yu'adzabu atau la yu'adzabu bibukail hayy. Sungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan orang yang hidup. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 920. Juga sabda Nabi SAW, man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang diratapi kematiannya, niscaya akan disiksa karena ratapan tersebut kelak pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1290. Tentu di sini ada maksudnya hadis ini ya. Jadi kalau orang itu sudah memberikan wasiat, saya kalau mati, perlu seseorang antara kita menulis wasiat itu. Saya kalau mati, saya berharap agar dikafani, dikuburi sesuai dengan disalati, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Saya mewasiatkan ahli waris saya supaya saya jangan diratapi, supaya jangan dibangun kuburan saya, supaya begini dan begitu. Dia kasih wasiat. Nah, kalau sudah kasih wasiat ternyata ahli waris tetap lakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau pelanggaran-pelanggaran agama ini, maka dia lepas. Ya. Termasuk masalah kalau diratapi, misalnya ada anaknya nangis-nangis, teriak-teriak, maka dia lepas dari siksaan. Tapi kalau dia yang wasiatkan malah, ada sebagian orang begitu. Kalau saya mati nanti buat acara begini ya, buat acara begini, buat acara begitu. Dia yang bahkan dia ada orang khusus ya di beberapa negara Islam, di Indonesia alhamdulillah belum ada ini. Entah kalau ada saya tidak tahu. Tapi di beberapa negara Islam ada orang khusus disewa untuk menangis. Iya. Di acara kematian datang nangis-nangis menunjukkan kesedihan. Jadi mereka dibayar untuk menangis 1 jam, 2 jam. Nah, meratapi seakan-akan sedih sekali ketinggalan atau kehilangan si mayit. Padahal belum tentu dia kenal si mayit. Jual jasa nangis. Ya. Haram. Tidak boleh. Ya. Nah ini dimaksud di sini. Si mayit akan disiksa dengan ratapan atau bila ada orang keluarganya meratapinya, ini kalau dia wasiatkan supaya keluarganya lakukan itu. Kalau dia berlepas diri, maka dia nggak kena dalam hadis ini. Ya. Ketika Rasulullah SAW membaiat para wanita muslimah, kata beliau selanjutnya, maka beliau memerintahkan kepada mereka supaya tidak meratapi mayit. Sebagaimana hal itu dituturkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam salah satu hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1306, di mana Rasulullah SAW bersabda, inni bari'um minas saliqa wal haliqa wasyaqah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari wanita yang menjerit-jerit, meratap, wanita yang mencukur atau menggunduli rambutnya, serta wanita yang merobek-robek bajunya ketika mendapatkan musibah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1296.
Ada sebagian orang begitu. Memang khusus dia menangis. Bahkan digundur rambutnya demi menunjukkan kesedihannya. Ini nggak boleh dalam Islam. Dan saya sudah jelaskan di awal-awal bab kita teman-teman sekalian. Mati itu dalam Islam. Bagi seorang mukmin kebahagiaan. Mati itu bagi seorang mukmin kebahagiaan. Karena dia akan lepas daripada suka dukanya kehidupan dunia ini. Dan dia menuju kehidupan abadi. Ya. Kita harus yakin bahwasanya kita sedang menuju ke akhirat. Jadi orang kalau meninggal itu kebaikan bagi orang mukmin. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka itu kebaikan bagi dia. Tapi kalau orang kafir, maka orang-orang akan terselamatkan darinya. Gitu kan? Sebenarnya dia harus bisa menyelamatkan diri, tapi sudah terlambat. Para sahabat dan kaum salafus saleh dulu kalau ada di antara mereka yang mau meninggal, maka rame-rame didatangi oleh teman-temannya sambil mereka mengatakan berita gembira buat kamu. Mau mati dikatakan berita gembira, bergembiralah. Apa alasannya mereka mengatakan? Karena sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Tuhanmu Allah, engkau akan bertemu dengan kekasih kita Rasulullah SAW, engkau akan masuk ke dalam surgamu. Karena memang itu, setelah mati itu semua hasilnya. Maka orang mukmin tidak akan sedih. Makanya dianjurkan atau dibolehkan menangis tapi tidak boleh ratap. Biasanya muncul ratap ini karena berlebih-lebihan. Dia tidak faham. Dia pikir orang ini hilang selama-lamanya. Padahal sebenarnya keliru. Dia bukan hilang. Dia hanya mendahului kita ke alam barzah. Atau ke akhirat. Kita pun akan menyusul. Sekuat apapun fisik kita. Ya, sehebat apapun kita ya, mengumpulkan segala macam keterampilan dunia. Toh kita akan tinggalkan. Jadi mati itu bagi orang mukmin awal segalanya karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi dan dia akan menjadi akhir segalanya bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi kita tidak usah berlebihan dalam sedih ya. Makanya di sini dilarang untuk meratap. Adapun menangis kata beliau, maka hal itu dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika putranya yang bernama Ibrahim wafat. Nabi SAW sambil tetesin air mata, beliau mengatakan innal aina tadma' wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firakika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya mata itu berlinang air mata. Hati ini sedih dan kami tidak akan mengatakan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Rabb kami. Sesungguhnya kami merasa sedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1303. Artinya Nabi SAW menangis itu. Sempat waktu mereka teteskan air mata, tapi tidak ada suara. Teteskan air mata, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda juga menangis. Kata Nabi SAW, iya, ini rahmat yang Allah masukkan di dalam hati orang-orang beriman. Bisa saja, gitu kan. Kemudian juga Rasulullah SAW menangis atas wafatnya Umamah binti Zainab, binti Rasulullah SAW. Ya. Sebenarnya di sini Umamah binti As bin Abil As, ya. Tapi biasa orang menisbatkan kepada Zainab. Cucu Rasulullah SAW, ya, Umamah. Dan ketika hal itu ditanyakan kepada beliau, hai Rasulullah, apakah engkau menangis? Bukankah engkau telah melarang menangisi mayit? Maka beliau bersabda, innama hiya rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadih, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya tangisan ini adalah tangisan kasih sayang yang dikaruniakan Allah pada hati hamba-hambanya. Dan Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1284. Ya, artinya ini perbedaan antara ratap dan nangis. Ya. Yang ketiga, haramnya beristihdad. Ya. Ada footnote di situ nomor 966. Ihdad adalah meninggalkan perhiasan yang berbentuk pakaian, celak, pacar dan wewangian lebih dari 3 hari. Seorang muslimah haram berihdad lebih dari 3 hari karena kematian seseorang kecuali karena kematian suaminya. Maka diwajibkan padanya berihdad selama 4 bulan 10 hari. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tuhiddul mar'atu ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alaihi 4 ashhurin wa ashra. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah berihdad. Ihdad itu maksudnya meninggalkan kerapian, kebersihan, ya, penampilannya yang bagus di rumah tentunya maksudnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah berihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Maka diwajibkan atasnya berihdad selama 4 bulan 10 hari. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 313 dan Imam Muslim 938.
Artinya kalau suaminya meninggal boleh dia tidak dandan, tidak segala macam karena menunjukkan kesedihannya dan dia berusaha jadikan bahan muhasabah karena suaminya sudah meninggal. Dia berharap bisa bersatu dengan suaminya nanti di surga. Setelah 4 bulan 10 hari barulah dia beraktivitas di luar rumahnya. Barulah dia boleh menikah dengan laki-laki lain kalaupun dia membuka pintu itu misalnya. Ya. Yang keempat, melunasi utang mayit. Dianjurkan supaya menyegerakan melunasi utang mayit jika ia memiliki hutang. Karena Rasulullah SAW menahan diri dari mensolati mayit yang memiliki utang hingga hutangnya dilunasi terlebih dahulu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allakatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan masuk surga disebabkan hutangnya sehingga hutangnya itu dilunasi terlebih dahulu. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Tirmidzi nomor 1078 dari Ibnu Majah 2413 ya. Ya sudah kita jelaskan ini harus ya wajib hukumnya. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an juga bunyinya begitu ya. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Jadi sebelum dibagi warisan pada saat mayit sudah mati maka harusnya dibayar utangnya dulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan didahulukan utang baru wasiat. Ya karena ini berat sekali masalah utang. Dan sudah berapa kali kita ingatkan teman-teman utang hanya dilakukan kalau darurat. Ya. Itu pun harus diikuti dengan niat ingin membayarnya. Karena kata Nabi SAW siapa yang utang niat mau membayarnya maka Allah mudahkan dia membayarnya. Siapa yang utang tidak niat membayarnya Allah persulit dia membayarnya. Ya. Maka ini harus hati-hati dan bayangkan orang mati syahid saja diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi betul-betul harus hati-hati dengan utang ini. Selama masih bisa bekerja, ya, mengambil hasil walaupun sedikit itu jauh lebih baik daripada seseorang berhutang. Yang kelima, ini juga termasuk kalau punya utang teman-teman ditulis ya. Masukkan dalam wasiat antum. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian terlintas di benak dia sampai 3 hari sesuatu yang dia ingin sampaikan, khawatir dia meninggal, kecuali dia sudah tulis dalam bentuk wasiat, terutama utang. Utang sama fulan, alamatnya ini akad utangnya. Jadi kalau meninggal tiba-tiba, keluarganya bisa temukan itu. Ya. Yang kelima, mengucapkan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Berdoa dan bersabar. Kata beliau, keluarga mayit diwajibkan bersabar khususnya di saat kematian berdasarkan sabda Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu terutama pada saat kejadian pertama kali saja. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1283. Artinya beratnya orang pada saat ditimpa musibah cuma di hari-hari pertama. Setelah itu sudah selesai. Maka justru puncak pahala sabar di awal terjadi itu. Awal kematian, awal kecelakaan, awal penyakit, ya, awal apalah perceraian, awal segala macam itu yang awalnya terasa sakit, tapi setelah itu sudah tidak ada masalah. Makanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya sabar itu justru dibutuhkan di awal-awalnya, karena setelah itu sudahnya mengalir dengan sendirinya. Berapa banyak orang yang sudah mengalami penyakit 10 tahun dia lalui, toh berjalan sudah, gitu kan? Beda dengan waktu awal dia ya disampaikan oleh dokter tentang penyakit tersebut. Mengucapkan kalimat istirja ini penting sekali. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, "Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni atau Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah Ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Tidaklah seseorang ditimpa suatu musibah kemudian ia mengucapkan sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam menghadapi musibahku ini dan berilah aku pengganti dengan yang lebih baik dari musibah itu. Melainkan Allah Ta'ala akan memberikan pahala dalam menghadapi musibahnya dan akan memberinya pengganti yang lebih baik dari musibah tersebut. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 918. Jadi antum harus betul-betul amalkan doa ini. Sebagian salafus saleh apapun subhanallah dia mau keluar rumah hujan. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tertunda sedikit kegiatannya. Dia janjian sama orang batal. Ya. Apa saja. Dia mau pakai pakaian entah di mana dia taruh. Bahkan kakinya tersentuh dengan batu. Semua diucapkan kalimat istirja.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Seperti itulah. Ya. Ini penting selalu diamalkan karena katakan di sini pasti Allah akan ganti musibahnya menjadi kesenangan. Juga ini hadis pernah diamalkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mungkin kisah ini tidak asing lagi. Ummu Salamah adalah istri Nabi SAW. Pada saat meninggal Abu Salamah sangat soleh. Maka dia sangat bersedih karena di awal-awal Islam, umat Islam masih sedikit, anaknya masih satu, namanya Salamah. Maka dipanggil Abu Salamah, dia juga dipanggil Ummu Salamah. Maka dia bilang, saya lalu mendengar sabda Nabi SAW hadis ini. Siapa tidak ada seorang muslim, tidak ada seorang hamba yang ditimpa musibah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah tolonglah kami dalam musibah kami ini dan gantikan yang lebih baik. Maka saya terus bertanya kata beliau, saya sekarang dalam musibah suami saya meninggal, kira-kira siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah yang akan menjadi suami saya? 3 bulan dia bilang saya amalkan doa tersebut. Setelah itu datang lamaran Nabi SAW. Maka dia mengatakan maka saya yakin doa ini karena memang Nabi SAW jelas lebih baik daripada Abu Salamah. Juga sabda Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala mali abdil mu'min indi jazaan idza qabattu safiyata min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin di sisiku ketika aku mengambil atau mewafatkan orang yang dicintainya dari penghuni dunia, kemudian ia bersabar dan mengharapkan ganjarannya, melainkan balasannya adalah surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6424. Artinya tadi kalau kita meninggalnya pasangan hidup, meninggalnya anak, meninggalnya orang tua, meninggalnya paman, meninggalnya sahabat, semua ini ya meninggalnya anak. Ini teman-teman sekalian, kalau kita sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah, kita anggap sebagai sebuah musibah, ucapkan kalimat istirja, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga di sini. Yang keenam, wajibnya memandikan mayit. Jika seorang muslim meninggal, baik orang dewasa maupun anak kecil, baik jasadnya utuh atau hanya sebagiannya saja, hendaknya ia dimandikan. Adapun jenazah seorang muslim yang tidak perlu dimandikan adalah orang yang syahid di medan perang, yang gugur karena dibunuh oleh tangan orang-orang kafir saat berjuang di jalan Allah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tugassiluhum fa inna kulla jurhin au kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Janganlah kalian memandikan jenazah para syuhada, karena sungguhnya setiap luka atau setiap tetesan darah mereka akan menebarkan bau harum minyak kasturi kelak pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad nomor 13.777. Ya. Tentu ini tentang masalah mandikan jenazah banyak sekali contohnya. Nabi SAW memandikan jenazah para sahabat, kemudian para sahabat memandikan jenazah yang lain, dan juga waktu Nabi SAW meninggal dimandikan jenazah beliau alaihissalatu wassalam. Yang ketujuh, tata cara memandikan mayit. Sebenarnya poinnya sama, cuma beliau ingin urutkan saja ya. Jika air telah disiramkan secara merata ke sekujur tubuh mayit, tapi ini perlu digarisbawahi ya, yang memandikan harus sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Yang boleh lawan jenis hanya suami istri. Orang tua sama anak, anak sama orang tua pun tidak boleh. Ya. Jika air telah disiramkan secara merata ke sekujur tubuh mayit, maka hal itu dianggap cukup. Tetapi tata cara memandikan mayit yang dianjurkan serta dianggap sempurna adalah sebagai berikut. Hendaklah mayit diletakkan di atas suatu benda yang agak tinggi, dan hendaklah orang yang memandikannya adalah orang-orang yang terpercaya serta soleh, sehingga dia tidak sebarkan aib-aibnya, gitu kan. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, segala macam, ada luka atau apalah ya, mungkin ada cobaan Allah SWT terhadap mayit tersebut, maka itu semua bisa dijaga sebagai amanah. Bahkan dianjurkan kalau dimandikan, maka di bagian atas tubuh mayit ditaruhkan kain, tapi agak tinggi sedikit, yang cukup orang yang mandikan itu masukkan tangannya, ya, sehingga dia tidak harus melihat seluruh tubuh tersebut. Berdasarkan sabda Nabi SAW, dia gesilu mautakumul ma'munun. Selayaknya orang-orang yang memandikan mayit di antara kalian adalah orang-orang yang terpercaya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1461. Tentu ini hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, tapi umumnya diamalkan ya, karena memang orang-orang amanah harusnya dijadikan sebagai orang-orang yang memandikan mayit tadi ya.
Kalau dalil tentang bolehnya suami istri itu ada riwayat yang sahih. Kalau Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, wahai Aisyah, andai saja kau mati duluan, maka aku akan memandikan jenazahmu. Atau akan memandikan dan mengurus jenazahmu. Tapi memang takdirnya Allah berbeda, Nabi Muhammad SAW lebih dulu meninggal. Kemudian menekan perut dengan pelan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Lalu memakai sarung tangan dan berniat memandikannya. Lalu membasuh kemaluannya dan membersihkan kotoran yang ada di sekitarnya. Lalu melepaskan sarung tangan dan mewudukkannya sebagaimana wuduk sholat. Lalu berusaha atau membasuh sekujur tubuhnya dimulai dari anggota tubuh yang paling atas hingga anggota tubuh yang paling bawah sebanyak 3 kali. Dari kepala sampai ke kaki. Jika dipandang belum bersih, maka boleh membasuhnya hingga 5 kali. Dan pada basuhan yang terakhir memakai sabun dan sejenisnya. Jika mayitnya seorang muslimah, maka gelung rambutnya dibuka dan membasuhnya. Kemudian mengelungkannya kembali. Karena Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya rambut putri beliau dilakukan seperti itu saat jenazahnya dimandikan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1260. Kemudian tubuhnya ditaburi kamper serta diolesi minyak wangi atau wangian lainnya. Tentu ini dikuatkan dengan banyak penjelasan ulama yang lain ya. Dianjurkan juga air ditaruh daun bidara. Ya, sebagaimana hadis-hadis sahih menjelaskan masalah itu. Diambillah beberapa lembar daun bidara, dicemplungin di air lalu dimandikan. Ya. Terus sunnah Nabi SAW juga dibersihkan seluruh tubuhnya. Titik-titik yang kira-kira ada kotoran, hidung, kuping, ya, daerah mata, ini dibersihkan, digosok, ya. Kemudian perut ditekan tadi, terutama daerah pusarnya supaya keluar semua kotoran. Dan saya pernah lihat di salah satu jenazah yang lagi dimandikan, kebetulan saya hadir di situ pada saat itu, salah satu kerabat kami. Saya lihat ada tempat yang bagus, jadi tempat seperti khusus untuk mayit, dibuat dari aluminium, ya. Dan itu cukup bagus karena ada seperti jarak-jarak yang mayit ditidurin di situ dan itu air bisa jatuh ke bawah langsung. Lalu ada selang yang khusus dibuang ke kamar mandi, jadi nggak berserakan kemana-mana. Ya. Itu pun tempatnya bisa ditutup, jadi seperti peti orang mati sebenarnya ya. Kalau bentuknya lebih tepatnya begitu, cuman dia memang kotak. Ditaruh jenazah di situ lalu dimandikan. Ya, jadi air leluasa jatuh dan terbuang langsung ke tempat pembuangan air. Ini juga jauh lebih baik ya. Dan ini boleh menggunakan sampo, sabun ya. Dan pada saat mewudukkannya maka di bagian hidung dan mulut cukup diletakkan air saja sehingga tidak banyak air yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Yang kedelapan, mayit yang tidak bisa dimandikan wajib ditayamumkan sebagai penggantinya. Jika tidak ditemukan air untuk memandikan jenazah atau seorang laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah kaum wanita atau seorang perempuan atau wanita mati di tengah-tengah kaum pria, hendaklah ia ditayamumkan, selanjutnya dikafani, lalu disolati serta dikuburkan. Tayamum menjadi pengganti mandi ketika jenazah tidak dapat dimandikan, seperti halnya orang yang junub, di mana ketika ia tidak sanggup mandi karena ada uzur, maka dibolehkan baginya bertayamum lalu mengerjakan solat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza matatil mar'atu ma'a rijalin laisa ma'hum imra'atun ghairuha, wal rajulu ma'an nisa'i laisa ma'hunna rajulun ghairu, fa innahuma yuyammani wa yudfanani." Jika seorang wanita meninggal dunia di tengah-tengah kaum laki-laki dalam keadaan tidak ada seorang wanita pun bersama mereka kecuali wanita tersebut, atau jika seorang laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah kaum wanita dalam keadaan tidak ada seorang laki-laki pun yang bersama mereka kecuali laki-laki tersebut, maka jenazah keduanya ditayamumkan serta dikuburkan. Hadis ini riwayat Abu Daud dan hadis ini diamalkan oleh para fuqaha. Jadi misal terjadi perjalanan, kalau zaman dulu kalau orang pakai unta, pakai kuda, ada suami istri jalan, kemudian berjalanlah sama kafilah, semuanya laki-laki di situ. Mungkin ada 20-30 orang laki-laki semua. Subhanallah, suami istri ini datang ajalnya, cuma dia sendiri perempuan. Dia safar sama mahramnya, tapi suami juga meninggal. Bagaimana cara mengurus jenazah perempuan ini? Sekarang tidak ada perempuan, suami juga wafat, tidak ada mahramnya. Maka ditayamumkan di sini.
Nah, hanya ditayamumkan, tidak dimandikan. Tidak boleh laki-laki megang-megang jasadnya si perempuan walaupun mayit. Begitu juga sebaliknya. Kalau laki-laki terjadi berada di tengah-tengah wanita semuanya, gitu kan? Maka kalau dia meninggal ditayamumkan saja, ya, tidak perlu dimandikan kecuali ada istrinya di salah satu wanita tersebut. Kemudian yang kesembilan, salah seorang dari pasangan suami istri boleh memandikan pasangannya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Dibolehkan bagi suami memandikan istrinya dan istri memandikan suaminya berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lau mutti lagassaltuki wa kaffantuki. Seandainya engkau meninggal dulu hai Aisyah, maka aku akan memandikan dan mengafanimu. Ali bin Abi Thalib pun radhiyallahu anhu memandikan jenazah istrinya Fatimah. Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi, juga disebutkan oleh Ibnu Majah di nomor 1465, Ahmad 25380. Dan juga An-Nasai sebutkan dalam Sunan Al-Kubra nomor 7079. Dibolehkan juga bagi kaum wanita memandikan anak laki-laki yang masih kecil, yang baru berusia 6 tahun ke bawah. Adapun kaum laki-laki memandikan anak perempuan yang masih kecil, maka para ulama memakruhkannya. Ya, kalau seandainya anak masih kecil di bawah 7 tahun atau 6 tahun, ini masih boleh perempuan memandikannya. Tapi kalau sudah di atas itu sudah nggak boleh lagi. 7 tahun ini dianggap umur yang sudah tidak layak lagi untuk dilihat auratnya oleh lawan jenis, walaupun dia belum balik. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala biasanya memberikan anak-anak 7 tahun ini rasa malu. Ibunya sendiri kalau masuk kamarnya dia tutup. Ya. Dia nggak mau. Atau lagi di kamar mandi nggak mau lagi dilihat. Ya, sudah seperti itu fitrahnya. Selanjutnya yang ke-10, wajibnya mengafani mayit. Diwajibkan mengafani mayit seorang muslim setelah dimandikan dengan kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, salah satu syuhada yang mati di Uhud, salah seorang syuhada dalam perang Uhud, dikafani dengan selendang yang pendek. Melihat hal itu maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat supaya menutupi kepalanya serta tubuhnya. Kemudian mereka menutupi kedua kakinya dengan pohon izkir atau tumbuhan yang berwangi atau mengeluarkan bau wangi. Hal itu menunjukkan kewajiban menutup seluruh tubuh mayit. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1276. Ya. Jadi di kafan itu syuhada dikafin dengan bajunya sendiri ya. Tapi kalau orang-orang yang mati umum ya juga sama, usaha ditutup. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dianjurkan kafan itu bagi laki-laki 3 lembar dan bagi perempuan 5 lembar ya. Sehingga perempuan tertutup rapat, tidak terbentuk jasadnya. Ada di poin 11 menjelaskan masalah itu, kain kafan dianjurkan berwarna putih dan bersih. Dianjurkan agar mayit dikafani dengan kain kafan berwarna putih dan bersih, baik yang masih baru maupun sudah lama. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaianmu, dan kafanilah mayitmu dengannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 994 dan beliau mensahihkannya. Selain itu dianjurkan juga mengoleskan kain kafan dengan minyak wangi atau wangian berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan. Jika kamu mengoleskan minyak wangi kepada mayit, maka oleskanlah sebanyak 3 kali. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 14131, Al-Hakim jilid 1 halaman 506 dan beliau mensahihkannya. Ya, sebagian ulama mengambil hikmah dari masalah ini, kalau mayit saja diwajibkan dimandikan, dikafani dengan bersih, dibersihkan kotoran badannya, dibubuhi minyak wangi pakainya, bagaimana dengan orang hidup? Ya. Karena ini memang jasad dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dikembalikan dengan cara baik. Oleh karena itu orang yang hidup lebih layak untuk merawat badannya ya, yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan. Adapun kain kafan untuk mayit laki-laki berjumlah 3 lapis kata beliau. Dan untuk mayit perempuan wanita berjumlah 5 lapis. Rasulullah SAW sendiri dikafani dengan 3 lapis kain kafan yang terbuat dari kapas. Ya. Di situ ada footnote nomor 962, kain sululiyah atau kain kapas dari Yaman. Ya. Nah, ini sebenarnya kain katun ya, kain yang lembut sekali, yang baru. Di situ dikatakan kain kapas atau kekutun yang baru, tanpa ada baju kurung dan sorban. Jadi maksudnya bukan kain yang sengaja dibuatin kayak baju, bukan juga imamah,
Tapi kain los saja itu dililitkan di badan, ya, sampai tertutup rapat. Kecuali bagi orang yang meninggal dunia ketika ihram, maka ia dikafani dengan kain ihramnya, yaitu cukup hanya selendangnya serta kainnya saja, tidak mengolesinya dengan minyak wangi, serta kepalanya juga tidak ditutup seperti keadaan ketika ihram. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW terkait dengan wafatnya seorang sahabat yang terjatuh dari atas binatang kendaraannya pada hari Arafah. Gassiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbihi wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sah fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Mandikanlah ia dengan air serta daun pohon bidara, ya. Jadi saya pernah bilang pohon bidara ini ditanam di rumah, ya. Beli, harganya murah, cari. 7 lembar setiap hari diminum, airnya ditaruh di air diminum. Itu bisa menjadi obat racun bagi sihir. Bagi syaitan itu racun, bagi kita obat untuk sihir, ya. Dan kalau bisa dibuat jus bidara bagus, ya. Daun bidara ini di blender dengan semangka, dengan jeruk, dengan apa, itu bagus. Kalau ibu bisa buat sayur bidara bagus, ya. Jadi rutin dipakai karena ini memang dipakai dalam hadis, memang mengobati sihir. Untuk mayit juga dipakai. Cemplungin di air, ya. Baru kemudian dimandikan si mayit. Kata Nabi SAW, mandikan ia dengan air daun bidara, lalu kafani ia dengan kainnya. Janganlah maksudnya kainnya kain ihramnya, karena sahabat ini tadi mati dalam keadaan ihram. Janganlah mengolesinya dengan minyak wangi, dan jangan pula menutup kepalanya, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya, hadis Bukhari di nomor 1265 dan Imam Muslim 1406. Maksudnya dia akan dibangkitkan sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, terus begitu. Dan satu-satunya mayit yang tidak ditutup kepalanya, orang syuhadanya ditutup, itu adalah orang-orang yang ihram. Jadi sebagai penghormatan bagi mereka. Dan kenapa tidak boleh digosok minyak wangi? Karena memang orang yang sedang ihram tidak boleh pakai minyak wangi. Maka berlaku di masa hidupnya, berlaku juga di masa matinya. Yang ke-12, kain kafan dari sutra. Diharamkan mengafani mayit seorang muslim dengan kain kafan dari sutra, karena ia haram dipakai oleh kaum laki-laki, sehingga haram pula mengafani mayit mereka dengannya. Adapun mayit wanita, meskipun dibolehkan memakainya, tetapi dimakruhkan mengafaninya dengannya, karena hal itu termasuk tindakan yang melampaui batas dan berlebihan. Yang keduanya dilarang oleh Allah serta Rasulnya Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, La tughalu bil kafan, fa innahu yuslabu sari'a. Janganlah kalian berlebihan dalam kain kafan, karena ia akan segera rusak. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3154. Subhanallah, saya pernah lihat cuplikan, ada seorang anak muda Saudi. Dia datang ke Amerika, kemudian dia coba melihat bagaimana prosesi kematian orang-orang non-muslim ini. Jadi pada saat meninggal tergantung keadaan dia. Kalau dia orang miskin tidak dipedulikan, tapi kalau dia orang mampu, maka datang disiapkan petinya. Petinya itu ada yang sampai $10.000, $20.000, sampai $100.000, mahal sekali, sampai miliaran jumlahnya. Kemudian tergantung dia punya uang atau tidak. Maka perawatan mayit itu besar sekali, sampai ada juga tempat khusus untuk merawat, tidak dikubur, diawetkan. Ditaruh dalam peti, diawetkan. Lalu setiap keluarganya kalau mau datang lihat dia, tinggal bayar berapa dolar. Nanti dia lewat pakai mobil, di sebelah kanannya ada kaca, dia bisa lihat mayit itu. Beberapa saat gitu kan. Lalu kemudian anak muda itu memberikan tanggapan. Dia bilang, subhanallah, jenazah-jenazah mereka dibiayai sampai sekian $10.000. Ya, pada saat mereka meninggal. Lalu dia pegang kain kafan, dia mengatakan, sementara umat Islam hanya ini saja. Ya, dengan sangat mudah. Karena bagi seorang muslim tidak penting masalah petinya, kemewahannya, tapi yang penting adalah amalnya, ya. Amal apa yang sudah dia persiapkan pada saat dia sendirian di kuburan. Dan memang setiap orang yang antara kita harus paham masalah itu. Makanya Nabi SAW pernah melihat ada orang-orang lagi kumpul di Baqi, kemudian beliau segera jalan dan para sahabat ikut di belakangnya. Begitu sampai ke sana, dia mengatakan, ada apa? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami yang mau kuburkan mayit. Lalu Nabi SAW tiba-tiba lihat ke dalam liang lahat, dan beliau menurunkan, duduk di atas lutut beliau, ya. Kemudian menangis, meneteskan air mata sampai tanah basah. Kata para sahabat terisak-isak. Lalu beliau mengatakan, untuk tempat seperti ini kalian punya persiapan, kalian harus punya persiapan. Artinya amal-amal, ya, yang banyak sehingga kuburannya menjadi taman dari taman surga.
Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, "Innamal hayya aula bil jadidi minal mayyit. Innama huwa lil muhlah." Atau al-kayhu awis sadidu yasidu minal mayyit. Sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak atas kain yang baru daripada mayit. Karena kain kafan itu hanya akan mewadahi cairan dan nanah yang keluar dari tubuh mayit. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1387. Tentu Nabi SAW dikafani dengan kain baru. Abu Bakar radhiyallahu anhu berijtihad. Beliau pada saat mau meninggal, beliau punya kain di rumah. Beliau mengatakan, pakailah kain ini, kafani saya dengan ini. Lalu anaknya Aisyah mengatakan, wahai ayahku, kenapa anda tidak dikafani dengan yang baru? Maka beliau mengatakan statement ini, sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak untuk menggunakan yang baru daripada mayit. Karena kain kafan fungsi utamanya adalah supaya tidak menetesnya darah kalaupun masih keluar atau nanah dari tubuh si mayit, sehingga tidak ada aib dalam pengantaran jenazah tersebut. Karena begitu ditutup tanah tersebut, ya sudah. Jasadnya akan dihancurkan oleh tanah, baik belatung lah, ulat lah, segala macam. Yang hidup di situ adalah ruhnya. Ya. Dan tadi sudah disebutkan juga, saya supaya tidak lupa, kaum wanita lebih kainnya sampai 5 lembar besar. Biasanya ada standar ya, sekian meter kali sekian meter. Tujuannya agar bagian dadah dan bagian bokong belakang itu tertutup rapat. Ya, jadi dililit badannya satu kain, dililit lagi kain yang kedua, dililit lagi kain ketiga, terus begitu sampai 5. Nanti kesannya antara leher sama perutnya, dadanya semuanya sama rata, supaya tidak melahirkan fitnah di situ. Ya. Ya, bisa saja seorang wanita misalnya diikuti oleh seorang laki-laki yang suka dia semasa hidupnya, lalu tersingkap aurat, gitu kan? Kenapa terjadi? Ada orang seperti itu, subhanallah. Tidak ada keimanan. Itu dibahas oleh sebagian kaum salaf dalam buku-buku mereka. Jadi antara mereka yang tidak bertakwa kepada Allah, karena yang meninggal adalah wanita yang dia sukai, begitu selesai dikuburkan, orang semua pergi, digali, diperkosa. Dia tetap melakukan pada mayit itu. Ini ya perbuatan yang sangat mungkar. Ya, dan kata para ulama menanggapi kisah itu, dia akan tetap dicatat sebagai memiliki dosa zina, walaupun yang dizinai adalah mayit. Karena dia terlanjur memang niatnya untuk itu. Sebagian ulama fikih mengatakan, andai saja ada seorang laki-laki, dia lihat seorang wanita di malam hari gelap, lalu dia ingin memerkosanya. Lalu ini contoh saja, lalu kemudian dia datang dan dia perkosa orang itu, wanita tersebut. Setelah selesai, dia baru tahu ternyata istrinya sendiri. Misal, ternyata istri sendiri, tetap dia dapat dosa zina. Ya. Karena niatnya memang zina dari awal. Gitu kan. Begitu juga sama dengan si mayit tadi. Poin nomor 13, mensolati mayit. Mensolati jenazah seorang muslim hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang kerjakan, yang lain gugur. Demikian juga dengan memandikan, mengafani, serta menguburkannya. Sehingga jika sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, maka kewajiban itu dianggap gugur dari kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah SAW biasa mensolati mayit-mayit kaum muslimin. Tetapi sebelum melaksanakannya, beliau memperhatikan terlebih dahulu hutang-hutang mayit kaum muslimin atau kaum mukminin. Jika seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan utang, maka beliau tidak mensolatinya hingga hutangnya dilunasi terlebih dahulu. Seraya beliau bersabda kepada para sahabat, "Sallu ala sahibikum." Solatilah mayit sahabat kalian ini. Hadis riwayat Imam Bukhari di nomor 2291. Ya. Ini juga termasuk ancaman bagi orang yang punya utang ya. Jadi subhanallah, orang-orang saleh di kalangan para ulama tidak ada yang mensolati orang yang terlilit utang. Karena itu Nabi SAW tanya, orang ini punya utang enggak? Kalau mereka mengatakan ada ya Rasulullah, maka Nabi SAW tinggalkan. Kecuali ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah saya lunasi utangnya dia. Sudah selesai. Nabi SAW sholat, karena terjadi di zaman Nabi SAW itu. Pas beliau mau sholati ternyata ada utang. Lalu beliau mau tinggalkan. Ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya lunasi utangnya. Sholatilah dia. Maka Nabi SAW sholati itu. Tapi tetap boleh disolati oleh umumnya muslimin. Tapi ulamanya umat Islam tidak. Ya. Dan tentu kalau ulama yang mensolati, insya Allah kita berharap doanya lebih diijabah. Ya. Yang ke-14, syarat sahnya solat mayit. Dalam solat mayit disyaratkan sebagaimana persyaratan dalam solat biasa, yaitu harus suci. Berwudu ya, dari hadas dan najis, menutup aurat serta menghadap kiblat, karena Rasulullah SAW menyebutnya dengan solat sebagaimana sabda beliau, sallu ala sahibikum, solatlah atau solatkanlah teman kalian ini. Dengan demikian maka ditetapkan atasnya persyaratan sebagaimana persyaratan dalam solat biasa. Ya. Nanti ada poin ke-16 tata cara solat mayit ya.
Yang ke-15, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat mayit. Hal-hal yang diwajibkan dilakukan dalam sholat mayit ialah berdiri bagi orang yang mampu, lalu niat sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya. Hadis Bukhari nomor 1. Membaca Al-Fatihah atau mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Itu takbir yang pertama. Yang kedua, membaca salawat atas Nabi SAW, membaca takbir 4 kali, berdoa dan salam. Itu rincian globalnya. Tata caranya yang secara rinci adalah poin ke-16. Adapun tata cara sholat mayit adalah sebagai berikut. Hendaklah mayit atau beberapa mayit diletakkan dalam posisi menghadap kiblat. Kemudian imam berdiri dan makmum berdiri di belakangnya. Dibuat 3 baris atau lebih. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad aujabat. Barang siapa yang disolatkan oleh 3 saf, niscaya hal itu mewajibkan mayit masuk surga. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1028 dan beliau menghasankannya. Artinya makin ramai yang solati dan mendoakan, maka ada jaminan surga baginya. Selanjutnya mengangkat kedua tangan sambil berniat menunaikan sholat mayit. Adapun beberapa mayit jika mayitnya banyak, seraya membaca Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah atau memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya jika berkenan, atau membiarkan keduanya menempel pada dadanya dengan posisi tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Selanjutnya membaca salawat atas Nabi SAW sebagaimana salawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam, salawat yang ditahiyat. Lalu bertakbir, jika berkenan hendaklah mendoakan mayit, kemudian salam atau langsung mengucapkan salam 1 kali setelah takbir yang keempat. Berdasarkan keterangan di dalam sebuah riwayat bahwa ketentuan dalam sholat mayit hendaklah imam bertakbir, membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama dengan suara pelan yang cukup didengar oleh dirinya, lalu membaca salawat atas Nabi SAW dan mengkhususkan doa bagi mayit di dalam takbir, serta tidak perlu membaca bacaan apapun saat bertakbir, lalu mengucapkan salam dengan suara yang pelan dan cukup didengar oleh dirinya sendiri. Artinya 4 kali takbir. Takbir yang pertama Allahu Akbar, kemudian dia baca Al-Fatihah tanpa iftitah, tanpa surah. Yang kedua Allahu Akbar, gitu kan? Ini bisa angkat tangan, bisa tetap di dada, mulutnya saja bilang Allahu Akbar. Dua-duanya ini dipegangi oleh umumnya ulama, cuma khilaf di antara mereka, ya. Ada yang mengatakan takbiratul ihram itu dihitung di awal saja, yang sisanya tinggal seperti orang kalau sholat Id, ya. Karena sholat Id juga begitu, bisa Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, bisa juga Allahu Akbar saja lisannya. Yang pertama saja takbiratul ihram angkat tangan, jadi dua-duanya dibolehkan. Kemudian takbir yang kedua dia cukup membaca salawat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Lalu takbir yang ketiga dia doakan si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai akhir. Ini cukup panjang doanya, tapi teman-teman kalau tidak hafal bisa baca Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah maafkan dia, ya Allah rahmati dia. Terus saja begitu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha. Ya. Tentu ini harusnya sering dilakukan, ya. Kemudian takbir yang keempat, maksudnya sering disolati mayit itu. Dan harusnya orang rame mensolatinya. Kalau di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah, setiap solat, hampir 5 waktu solat selalu ada. Ya, kalau antum lagi umroh, lagi haji, dengarkan sebelum atau habis zikir, pas lagi zikir. Biasanya habis sholat wajib dikatakan kalau dia imamnya bilang as-salatu alal mayyit, sholatlah untuk mayyit, satu laki-laki. Kalau perempuan as-salatu alal mayyitah, ya. Kalau rame-rame as-salatu alal amwat, ya. Sholat untuk rame-rame jenazah. Kalau anak kecil biasanya as-salatu alat tifl, sholat untuk anak kecil. Kalau rame-rame atfal, ya. Tentu ada doanya masing-masing, ya. Kalau anak kecil itu kita minta agar dijadikan salafan wa dhukhrufa liwalidayhi, dia akan menjadi penolong dan peninggalan terbaik bagi kedua orang tuanya, karena anak yang meninggal sebelum balik akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga, ya. Kemudian yang ke-17 makmum yang tertinggal dalam sholat mayyit. Bagi makmum yang tertinggal dalam sholat mayyit, jika ia berkenan,
maka ia dapat mengganti takbir yang tertinggal secara berurutan. Dan jika ia berkenan, maka ia dibolehkan meninggalkannya. Lalu salam bersama imam berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai jawaban atas pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya tentang tertinggalnya sebagian takbir karena ia tidak mendengarnya. Ma sami'ti fakabbiri wa ma fataki fala qadha alaiki. Pada takbir yang kamu dengar maka bertakbirlah kamu, sedang pada takbir yang terlewatkan olehmu maka tidak mendengar atau kamu tidak mendengarnya maka tidak berkewajiban menggantinya. Penulis kitab Al-Mughni menyatakan hadis ini sebagai hujjah, namun saya tidak mendapatkan takhrijnya. Maksudnya kitab Al-Mughni ini yang disebutkan ya dalam mazhab Hanabilah bahwasanya memang ya hadis ini dipegangi. Ya, artinya dalam pendapat ini begini, kalau misalnya kita datang, kalau dari awal imamnya Allah Akbar, kita juga Allah Akbar, nggak ada masalah. Ada dua cara di sini ya. Kalau misalnya antum datang, ternyata imam sudah Allah Akbar, sholat jenazah takbir yang ketiga. Apa yang kita lakukan? Nah, kita ikut takbir. Mirip dengan orang sholat. Antum ikut imamnya rakaat ketiga, antum rakaat pertama. Gitu kan? Imamnya baca bacaan yang ketiga, antum baca bacaan yang pertama. Jadi kalau imamnya lagi mendoakan mayit, antumnya takbir, antum baca Al-Fatihah. Kemudian imamnya takbir yang keempat, lalu dia salam, antum takbir, baca salawat. Imam salam, antum takbir lagi dua. Takbir yang ketiga, doakan mayit. Takbir yang keempat, doakan diri sendiri atau langsung salam. Gitu kan? Atau kata beliau, bisa dengan cara lain. Cara lainnya adalah, kalau kita datang ke takbir yang ketiga, Allahu Akbar, udah kita anggap kita cuma hadir di takbir yang ketiga. 1 dan 2 sudah dianggap lewat. Takbir keempat, imam salam, kita ikut salam sama dia. Diambil daripada statement Nabi SAW kepada Aisyah. Dan ini khusus untuk sholat mayit saja. Yang ke-18, orang yang ikut menguburkan mayit tetapi belum mensolatinya. Bagi seseorang yang menguburkan tetapi ia belum mensolatinya, maka ia boleh mensolatinya di kuburannya. Karena Rasulullah SAW pun mensolati seorang wanita yang biasa menyapu atau membersihkan masjid setelah ia dikuburkan, dan para sahabat sholat di belakang beliau. Ini disebutkan hadisnya diriwayatkan Bukhari nomor 1337 ya. Tanpa ada tambahan tanda kutip dan para sahabat sholat di belakang beliau. Tambahan ini terdapat dalam riwayat yang disebutkan oleh Bukhari di nomor 1340. Demikian juga dibolehkan mensolati mayit yang tidak ada di hadapan pendiri sholat. Karena lokasinya jauh dari tempat pendiri sholat. Karena Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat mayit atas mayit Raja Jandasyi yang berada di negeri Ethiopia atau Habasyah. Sedangkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin para sahabat berada di Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1333. Saya jelaskan dulu poin ini. Kalau seandainya ada mayit yang baru dikubur, tapi ini ulama kasih batasan. Dikuburnya baru hari itu, ya. Kalau sudah lewat hari itu, lebih cenderung pendapat ulama mengatakan tidak ada lagi sholat di kuburan, ya. Karena memang Nabi SAW melarang kita sholat di kuburan, ya. Nabi SAW melarang tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh menginjaknya, tidak boleh duduk di atasnya, gitu kan. Jadi ada larangan. Maka kata para ulama, sikap Nabi SAW mensolati wanita yang biasa menyapu masjid itu karena meninggal hari itu. Ya, jadi Nabi SAW biasanya kalau habis sholat lihat ada satu ibu nyapu-nyapu masjid. Terus saja berjalan sampai satu waktu Nabi lihat habis sholat gak ada ibu itu. Lalu Nabi SAW tanya para sahabat, mana ibu yang biasa nyapu? Mereka bilang meninggal tadi ya Rasulullah di waktu duha. Waktu itu kebetulan waktu duhur. Lalu kemudian Nabi SAW bilang, kenapa kalian tidak beritahukan kepadaku kalau dia meninggal? Mungkin aku bisa ikut ya mengantar jenazahnya. Tunjukkan di mana kuburannya, para sahabat menunjukkan. Lalu Nabi SAW sholat di atas kuburan. Dan itu terjadi hanya karena wanita tersebut meninggal hari itu. Ya, meninggalnya hari itu. Karena kalau dibuka pintu ini, bahwasanya semua orang mati yang tidak sempat disolati, maka boleh disolati, berarti kita juga boleh solati para syuhada Uhud sekarang. Kita juga boleh solati para syuhada Badr. Kita boleh solati orang yang meninggal 1000 tahun lalu, 2000 tahun lalu kan gitu. Makanya dibatasi karena memang sikap Nabi SAW solati ini, itu hanya terjadi pada wanita itu, ya. Itu poin berhubungan dengan paragraf ini. Poin yang lain tentang masalah bagaimana Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini mensolati jenazahnya Najasyi. Nah ini juga ada bahasan para ulama. Najasyi ini tinggal di Ethiopia. Dan pada saat dia meninggal, pada saat Najasyi meninggal, ya pendapat yang kuat mengatakan para sahabat Nabi itu sudah meninggalkan
Ethiopia. Nggak ada muslim di sana. Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya itu udah pulang semua. Pas perang Khaybar mereka pulang. Jadi di sana cuma ada Najasyi sendiri. Dan Najasyi ini seorang pendeta yang menyembunyikan keislamannya. Sehingga pada saat dia mati, nggak ada satupun muslim yang mensolatinya. Maka Nabi SAW mensolati jenazahnya. Jadi disolat gaibkan. Kenapa? Karena tidak ada yang solati. Ya. Maka disolat gaibkan. Nah, tapi sekarang tentu ada pendapat juga, ya, sebagian orang yang mengatakan bahwasanya boleh mensolati mayit, ya, walaupun sudah disolati. Maka selalu ada solat gaib yang dirutinkan, gitu kan. Maka ini Allahu alam pendapat yang perlu butuh dalil. Kalau dalil yang benar adalah satu-satunya orang yang Nabi solati jenazahnya gaib hanya Najasyi. Padahal banyak sahabat yang mati, ya. Seperti waktu para sahabat pulang dari peperangan Sariyah, peperangan para sahabat itu banyak yang mati. Tapi Nabi nggak pernah sholati gaib. Padahal mereka mati syahid. Satu-satunya yang Nabi sholat itu cuma Najasyi. Dan alasannya tadi sudah jelas karena tidak ada yang sholati di Ethiopia. Dia sembunyikan Islamnya. Berarti sholat gaib ini lebih tepat kalau orang itu tidak ada yang sholati. Antum tahu ada satu kerabat antum tinggal di Jepang, tinggal di ujung Australia, tinggal di Amerika. Nggak ada muslim di kota itu. Dia sendiri saja misalnya. Maka dia meninggal, diberitakan dan harus dikubur. Tidak ada keluarga, tidak ada dana untuk datang ke sana, ambil jenazahnya atau kubur di mana gitu. Maka disolati seperti keadaan Najasyi ini. Ya. Yang ke-19, doa yang dibaca dalam sholat mayit. Doa yang dibaca dalam sholat mayit adalah Allahumma inna fulanan ibn fulan fi dhimmatika wa hablu jiwarik. Fakihi min fitnatil qabri wa adzabil nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq. Allahumma faghfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa hadirina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, sungguhnya fulan bin fulan, si mayit ini berada dalam tanggunganmu serta tali perlindunganmu, maka peliharalah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Dan engkau maha penjamin lagi maha benar. Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, karena sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, berilah ampunan bagi orang yang masih hidup di antara kami, orang-orang yang telah mati di antara kami, anak kecil kami, orang dewasa kami, kaum laki-laki kami, kaum perempuan atau wanita kami, orang yang hadir di antara kami, orang yang tidak hadir di antara kami. Ya Allah, orang yang engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia dalam keadaan berpegang teguh kepada agama Islam. Dan orang yang engkau matikan di antara kami, maka matikanlah ia dalam keadaan beriman. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami atas pahala kematiannya, dan janganlah engkau sesatkan kami sepeninggalnya. Ya, artinya makna potongan akhir hadis ini adalah doa ini, ya Allah, buatlah kami bisa meraih dan mengerjakan amal-amal soleh yang pernah dia kerjakan, dan jangan sampai kami sesat setelah dia meninggal. Artinya supaya jangan kami terjerumus dalam dosa-dosa, ya, yang bisa membuat kami jauh dan akhirnya disiksa pada saat meninggal. Itu kalau orang dewasa. Tentu ada banyak pilihan doa, ya. Kalau kita search di Google ada banyak sekali pilihan doa, tapi ini diantaranya. Sedangkan jika mayitnya anak-anak, maka doanya ialah sebagai berikut. Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafan wa dhukhran wa farata wa thakkil bihi mawazinahum wa a'zim bihi ujurahum wa la tahrimna wa iyyahum ajrahu wa la taftinna wa iyyahum ba'dah. Allahumma alhiqhu bi salihi salafil mu'minina fi kafalati Ibrahim wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa afihi min fitnatil qabr wa min adzabi jahannam. Ya Allah, jadikanlah dia bagi kedua orang tuanya sebagai persembahan, simpanan serta penghaturan amal saleh, artinya penyelamat dia di akhirat. Beratkanlah timbangan amal kebaikan mereka karenanya, maksudnya karena si mayit anak ini, serta banyakkanlah pahala mereka karenanya. Janganlah engkau halangi kami dan orang tua kami atas pahala kematiannya, dan janganlah menjadi fitnah bagi kami serta orang tuanya sepeninggalnya.
Ya Allah, pertemukanlah dia dengan orang-orang mukmin yang saleh yang telah wafat lebih dahulu, yang berada di dalam jaminan pengasuhan Nabi Ibrahim, dan berilah ia rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia, serta keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka jahanam. Ini tentu ada alasannya doa ini ya. Karena Nabi SAW waktu Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan aku dipertemukan atau diperlihatkan Ibrahim AS di langit ketujuh, dan di sekitarnya ada anak-anak kecil. Maka aku pun bertanya kepada Jibril AS, siapa itu wahai Jibril? Jibril mengatakan itu adalah ayahmu Ibrahim, dan dia atau di sekitarnya adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Dan mereka dibawa asuhan Ibrahim AS. 2 poin atau 3 poin yang terakhir di sini ya. Poin nomor 20, mengantar mayit dan keutamaannya. Di antara perbuatan sunnah yang berkaitan dengan mayit ialah mengantarkannya ke kuburannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Udul marida wamshu ma'al janazati tudzakirukumul akhirah." Jenguklah orang sakit dan antarlah jenazah. Niscaya hal itu akan mengingatkanmu kepada akhirat. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian dalam pelaksanaannya dianjurkan supaya mempercepat langkah. Ya. Memang buru-buru mengantar jenazah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Asri'u fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai wa in taku siwa dhalika fa syarrun tada'unahu ar-riqabikum." Bersegeralah kalian dalam mengantarkan jenazah, karena jika ia termasuk jenazah yang soleh, maka itu adalah kebaikan yang mana kalian berikan atau mengantarkan jenazah itu kepadanya. Kalau dia orang soleh, memang dia berharap segera diantar ke kuburan. Dan itu kebaikan yang kalian berikan. Namun jika sebaliknya dia orang buruk, berarti kejelekan yang telah kamu turunkan dari pundakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1315. Tentu ada hadis lain ya, yang kata Nabi SAW, kalau itu orang soleh maka dia akan mengatakan, sungguh gembira kalian akan membawanya, gitu kan. Dan kalau dia orang kafir maka dia mengatakan, sungguh celaka kalian akan bawa kemana. Ruhnya akan berkata begitu pada saat jenazahnya diantar. Kemudian para pengantarnya dianjurkan supaya berjalan di depannya. Karena kanan Nabi SAW wa Abu Bakar wa Umar yamshuna amamal janazah. Nabi SAW, Abu Bakar serta Umar berjalan di depan jenazah ketika mengantarnya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3179, An-Nasai 1944. Jadi tentu juga baik kalau seandainya orang memikul ya. Biasanya orang kalau sudah paham dia gonta-ganti mikul jenazah itu. Ya, kemudian hadir sampai selesai pemakaman ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man atba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba wa kana ma'aha hatta yusalli 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qirataini kullu qiratin mithlu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji' bi qirat." Barang siapa yang mengantarkan jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, artinya kenal tidak kenal, selama ada mayit dia ikut antar ke kuburan selama itu muslim, dan sebelumnya ia telah menyertai jenazah hingga mensolatinya dan selesai menguburkannya, maka ia akan pulang dengan membawa pahala 2 qirat, di mana setiap qirat itu sebesar gunung Uhud, artinya seperti 2 gunung Uhud pahalanya. Dan barang siapa yang hanya ikut mensolatinya, kemudian ia pulang sebelum jenazah itu dikuburkan, maka ia akan pulang membawa pahala 1 qirat atau 1 gunung. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 47 ya. Jadi dianjurkan teman-teman sekalian kita jadi dari solati sampai dikuburkan. Walaupun kita cuma nunggu sebentar ya. Sampai selesai dimakamkan maka sudah cukup mendapatkan 2 pahala gunung. Poin nomor 21, hal-hal yang dimakruhkan saat mengantar mayit. Dimakruhkan bagi kaum wanita ikut mengantar jenazah ke kuburannya. Berdasarkan keterangan diturunkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, "Nuhina an nattabi'al janaiza wa lam yu'zam alaina." Kami dilarang ikut mengantar jenazah, hanya saja larangan tersebut bukanlah suatu kemestian bagi kami. Hadis ini riwayat Muslim nomor 938. Artinya bukan haram tapi makruh. Ya. Ini itu ada rincian para ulama. Kalau Imam Qurtubi rahimahullah mengangkat pendapat-pendapat ulama mengatakan kalaupun darurat harus mengantar jenazah, maka yang ikut antar jenazah adalah orang-orang tua dari kaum wanita dan bukan anak-anak muda. Karena tujuan mengantar jenazah mengingatkan akhirat.
Tapi kalau anak-anak muda apalagi tidak tutup aurat, tabarruj, bercanda-bercanda di kuburan, maka ini bisa merusak tujuan utama mengantar jenazah. Ya. Juga dimakruhkan mengeraskan suara di hadapan jenazah ketika berzikir, membaca Al-Quran dan lainnya. Karena para sahabat Rasulullah SAW memakruhkan mengeraskan suara dalam 3 hal, yaitu saat berada di hadapan jenazah, saat berzikir dan saat berperang. Hadis ini riwayatkan Ibnu Munzir dari Qais bin Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini pernah terjadi juga Hasan Basri rahimahullah ya. Beliau antar jenazah, beliau berzikir ya. Beliau berzikir tapi zikirnya tidak besar, kecil saja subhanallah alhamdulillah sambil berzikir secara pribadi. Rupanya ada muridnya tanya, "Kenapa Anda berzikir hai imam?" Ya. Maka dia mengatakan, "Diamlah dan berzikirlah. Karena sungguhnya yang sedang kita antar sudah enggak bisa berzikir lagi." Tapi tentu pribadi, berzikir pribadi. Kalau rame-rame tidak ada sunnahnya. Juga dimakruhkan duduk sebelum jenazah diturunkan dari pundak orang-orang yang memikulnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza atba'tumul janazah fala tajlisu hatta tudha'u bil ard." Jika kalian mengantarkan jenazah maka janganlah kalian duduk sehingga jenazah diletakkan dahulu di atas tanah. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1310 dari Imam Muslim 959. Dan ini luar biasanya Islam ya, sampai mayit pun dihormati. Ya, sebelum diturunkan, ditaruh di pinggir liang lahat, tidak boleh ada yang duduk dulu, berdiri. Gitu ya. Sampai dia sudah ditaruh, baru kemudian boleh kita istirahat sejenak. Itu pun tidak boleh duduk di atas kuburan. Ya. Ada larangan masalah itu. Poin nomor 22 adalah menguburkan mayit. Yang dimaksud dengan menguburkan mayit adalah menguruk tubuh mayit secara merata dengan tanah. Itu ada footnote nomor 1000 di situ ya. Orang yang tenggelam di laut dan meninggal dunia, hendaklah ia ditunggu 1 atau 2 hari untuk dikuburkan di daratan. Jika kondisinya belum berubah. Lalu jika tidak memungkinkan dibawa ke daratan sebelum kondisinya berubah, hendaklah dimandikan dan disolati kemudian mengikatkan sesuatu padanya yang dapat memberatinya dan menenggelamkannya ke laut. Begitulah fatwa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kayak misalnya orang mati di tengah lautan, kapalnya di situ. Untuk cari daratan nggak memungkinkan. Mayit juga nggak mungkin dibiarkan. Kalau masih ada kota terdekat, kampung terdekat, pulau terdekat bisa ditaruh, bagus dikuburkan. Kalau enggak, maka diberikan beban pada tubuhnya kemudian ditenggelamkan ke lautan. Dianggap itu adalah kuburan dia. Kalau dalam kondisi tidak memungkinkan dibawa ke daratan. Dan hukumnya ialah wajib kifayah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amatahu fa akbarah." Ya, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Abasa ayat 21. Sebagai penutup di materi kedua kita ini adalah dalam menguburkan mayit terdapat beberapa ketentuan hukum sebagai berikut. Poin A-nya, mendalamkan kuburan dalam ukuran sekiranya binatang buas atau burung pemakan bangkai tidak mungkin menjangkau mayit dan menutupi baunya. Sebab jika tercium keluar niscaya akan menyebarkan bau tidak sedap. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ihfiru wa a'miqu wa ahsinu wadfinul itsnaini watsalatsa fi qabrin wahid." Faqalu man nuqaddimu ya Rasulullah? Qala qaddimu aktsaruhum Qur'ana. Galilah, dalamkanlah dan perbaguslah. Sebagian ulama mengatakan, ya kalau seseorang yang dewasa berdiri maka masih ada ukuran lebih sedikit 1 jengkal dari kepalanya, ya sehingga betul-betul memang pasti kalau jenazah diturunkan baunya tidak akan keluar. Karena Nabi SAW mengatakan itu dalamkanlah, galilah, dalamkanlah dan perbaguslah, artinya kotaknya rapikan. Lalu kuburlah 2 atau 3 jenazah dalam satu kuburan. Ini para syuhada pada saat itu ya. Ini menandakan dalil boleh satu kuburan ditaruh beberapa jenazah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kami dahulukan masuk yang paling bawah? Baru kemudian ada mayit lagi di atasnya. Rasulullah SAW bersabda, dahulukanlah dari mereka yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1713 dan beliau mensahihkan itu. Poin B, membuatkan al-lahad, tanda kutip, di dalam kuburannya. Karena al-lahad lebih utama, meskipun asyak dibolehkan. Apa bedanya? Al-lahad itu digali kuburan, baru digali lagi ke dalam. Jadi mayit itu pada saat diturunkan, dimasukkan lagi ke dalam lubang. Gitu ya. Sehingga pada saat nanti ditutup dengan batu-batu, pada saat tanah ditutup, maka tidak akan kena si mayit. Jadi dia bentuk seperti L. Ya. Ini digali, terus digali lagi ke dalam. Khusus untuk jenazahnya saja bisa masuk. Itu namanya lahad dan itu lebih afdal.
Asyak boleh, kayak kita lakukan di Indonesia. Jenazah ditaruh, lalu ditutup dengan papan, kayu, lalu ditaruh tanah. Tapi yang lebih afdal al-lahad. Itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-lahadu lana, wasyakku li gairina. Al-lahad untuk kita, sedangkan asyak untuk selain kita. Ya. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 18.677 dan Abu Daud 3.208, Tirmidzi 1045. Ya. Adapun yang dimaksud dengan al-lahad adalah lubang di dalam kuburan di sebelah kanannya. Sedangkan asyak adalah lubang di tengah-tengahnya. Kemudian poin C-nya. Bagi orang yang menghadiri penguburan dianjurkan mengepalkan tanah sebanyak 3 kepalan. Setiap yang hadir buat kepalan kayak bola gitu ya. Kemudian dia ikut melemparkan ke dalam kuburan. Dari arah kepala mayit, maksudnya bukan ke mayitnya tapi di sekitarnya sampai terpenuhi. Tentu sekarang kebanyakan orang sudah langsung pakai skop kemudian memasukkan tanah ya. Sunnah Nabi itu sebelum itu memang sunnahnya membuat kepalan-kepalan tanah walaupun tidak semua orang yang hadir lalu dilemparkan ke tempat tersebut baru kemudian diturunkan tanahnya. Hikmahnya apa Allahu a'lam. Tapi sunnah Nabi SAW begitu. Jadi bagi orang yang menghadiri penguburan dianjurkan mengepalkan tanah sebanyak 3 kepalan dan melemparkannya ke dalam kuburan dari arah kepala mayit. Maksudnya kalau misalnya ini lahatnya, mayit ditaruh di sini, maka orang dianjurkan dari sebelah sini melemparkan gumpalan tadi. Ya. Jadi setiap orang yang mau lempar dia ke arah sini lalu dilempar ke dalam. Jadi ke arah lubang itu, ya, ke arah lubang itu. Saya ulangi, poin C-nya bagi orang yang menghadiri penguburan dianjurkan mengepalkan tanah sebanyak 3 kepalan dan melemparkannya ke arah kuburan dari arah kepala mayit karena Rasulullah SAW pun melakukan hal itu sebagaimana dijelaskan hadis Ibnu Majah nomor 1565 dengan sanad yang tidak dipermasalahkan. Poin D-nya, mayit dimasukkan dari ujung belakang kuburan. Jadi kalau misalnya ini kita anggap kuburan, maka di sini bagian kepalanya misalnya maka dimasukkan dari sini, ya. Di bagian kakinya, dari bagian kakinya. Mayit dimasukkan dari ujung belakang kuburan. Jika hal tersebut dipandang mudah, kemudian menghadapkannya ke kiblat dan memiringkannya ke sebelah kanan, lalu membuka tali pengikat kain kafannya. Jadi kalau misalnya ini kiblat kan ke sana ya, tapi kita anggap kalau kiblat ke sana. Anggap saya sekarang sedang menaruh jenazah di meja ini dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Jadi dia punggungnya membelakangi kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat. Seperti itu yang dimaksud dalam perkataan di sini. Kemudian setelah itu memiringkan badannya ke kanan dan membuka tali ikatan kepalanya. Ya. Kemudian membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah dengan menyebut nama Allah dan menetapi agama Rasulullah. Karena Rasulullah SAW pun melakukan hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3213, Al-Hakim jilid 1 halaman 520 dan beliau mensahihkannya. Ya. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan masalah pocong-pocong ya. Ya kalau tidak dibuka itu nanti dia teriak-teriak lah, nanti dia keluar lah segala macam ya. Itu nggak benar. Karena selalu digambarkan pocong ininya masih terikat. Ya. Poin E, menutupi, dan ini terakhir, menutupi kuburan jenazah wanita dengan kain. Ketika ia diletakkan di dalam kuburannya, karena salafus saleh atau orang-orang saleh terlebih dahulu atau sebelum kita menutupi kuburan jenazah wanita ketika ia diletakkan dalam kuburannya, namun tidak demikian terhadap kuburan jenazah laki-laki. Ini disebutkan diantaranya Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan hadis ini ya disebutkan oleh Abu Dawud. Allahu a'lam. Ini bahasan kita dari pengurusan mandinya mayit sampai dikuburkannya. Ada 22 poin kurang lebih ya. Dan insya Allah yang akan datang kita akan lanjutkan materi ketiga, hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan. Apa saja yang dilakukan. Mungkin itu bahasan kita insya Allah. Dan untuk sementara kita akan ada libur 2 kali pertemuan karena saya harus bimbing umrah. Insya Allah umrah plus Aqsa. Dan Alhamdulillah saya sangat bersyukur sama Allah karena hari ini berita gembira visa kami semuanya keluar. Karena tidak semuanya orang keluar. Saya dari 4 kali ajukan visa, 3 kali masuk, satunya nggak bisa. Karena ada peringatan tentang masalah keamanan dan segala macam oleh mereka. Akhirnya Alhamdulillah sekarang keluar. Biidnillah. Dan insya Allah ini akan kita berangkat hari Kamis selama 2 pekan. Gitu kan. Jadi mungkin di awal Maret baru kami kembali insya Allah mungkin tanggal 5. Baru pada saat itu kita masuk ke ceramah atau lanjutkan materi kita. Cuma memang qadarullah masya'afal. Saya punya 2 umroh yang sangat berdekatan.
Nanti bulan Maret pun itu mungkin 2 pekan ceramah kita, kemudian akan ada umroh lagi setelah itu sebelum Ramadan. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini semua karena semua di jalan Allah dan semua juga niatnya untuk menghadiri majelis ilmu. Bagi teman-teman yang tetap mau ikuti ceramah kami tetap akan live insya Allah di sana. Karena ceramah-ceramah juga di sana akan kita bedah buku baik di Masjid Aqsa ataupun di masjid di hotel di Mekah sama di Madinah nantinya. Baik begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.